Shalom, firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 11 berkata, "Aku akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Firman Tuhan berkata bahwa peganglah yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Arti dari mahkota adalah hasil perjuangan dalam melakukan sesuatu. Mahkota adalah hadiah berupa hadiah yang diberikan kepada seseorang yang menang dalam suatu pertandingan, dalam pertandingan atlet, dalam pertandingan vokal, dalam pertandingan baca puisi dan sebagainya. Saudaraku, ini melambangkan bahwa ini adalah satu komitmen bagi saudara dan saya. Saat diberikan mahkota, kita lebih kerja keras lagi, kita lebih lagi semangat dalam meraih sesuatu yang kita harapkan. Misalnya tujuan kita, misalnya kita setelah diberikan hadiah, kita memotivasi kita untuk belajar lagi dalam misalnya atlet atau dalam vokal dan sebagainya. Saudaraku, firman Tuhan berkata juga bahwa Tuhan Yesus juga berjanji untuk memberikan mahkota bagi orang-orang yang percaya. Jadi bagi saudara dan saya, Tuhan berjanji akan memberikan mahkota. Ada beberapa mahkota yang akan menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya. Mahkota kebenaran di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mahkota kemegahan 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Mahkota kehidupan Yakobus 1 ayat 12. Mahkota abadi 1 Korintus 9 ayat 25. Mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bicara tentang mahkota kemuliaan. Di firman Tuhan dikatakan bahwa gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudaraku, mahkota kemuliaan adalah mahkota yang diberikan bagi orang yang mengembalakan umat Tuhan dan mengabdikan dirinya kepada pelayanan sesama manusia, kepada sesama manusia. Saudaraku, firman Tuhan kita mungkin bertanya, bagaimana cara mengembalakan umat Tuhan sesuai firman Tuhan? Pertama, kita tidak dengan paksa. Saat kita mengembalakan sesama kita tidak dengan paksa. Saudaraku, mengembalakan umat Tuhan tidak dengan kekerasan, tidak dengan ancaman, tapi dengan penuh kasih, dengan penuh pengertian, sehingga saudaraku, umat Tuhan tidak tertekan dengan kepemimpinan kita dan tidak terintimidasi, tapi merasakan ketenangan dan merasakan kedamaian di dalam kehidupan dia, saudaraku. Yang selanjutnya, ketika kita melayani sesama, kita dengan sukarela, kita dengan tidak ada paksaan, artinya melayani umat Tuhan dengan senang hati dan penuh dengan sukacita. Saudaraku, kita tidak merasa bersungut-sungut walaupun orang yang kita layani seringkali melakukan hal yang tidak menyenangkan buat kita. Saudaraku, yang selanjutnya dikatakan bahwa tidak mencari keuntungan. Artinya motivasi pelayanan kita kepada umat Tuhan tidak disertai dengan kepentingan atau ambisi kita, atau ambisi yang terselubung. Saya ingin melayani Tuhan dia karena dia anak orang kaya. Saya ingin melayani sesama ini karena dia ini sering memberkati itu. Saya harapkan saudara dan saya jangan ada motivasi hal-hal yang begitu. Jangan kita melayani karena kita mempunyai ambisi yang di luar dugaan kita, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi mari kita melayani Tuhan untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saudara, di saat kita melayani Tuhan penuh pengabdian, artinya memberi diri untuk melayani orang lain, bukan mau dilayani. Jangan kita jangan kita hanya menunggu dilayani, kita melayani sesama, supaya dia melayani saya. Jangan ada dalam pikiran saudara dan saya. Hal ini berbicara saudara-saudara kerendahan hati dalam melayani sesama. Dan selanjutnya saudara, di saat kita melayani, menjadi teladan, artinya menjadi contoh dan berkat bagi orang lain.
menjadi contoh bahwa di saat kita melayani benar-benar hati yang tulus. Jangan kita melayani orang tapi tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Karakter kita tidak menunjukkan karakter Kristus. Jadi firman Tuhan hari ini menekankan bahwa hendaklah kita melayani itu menjadi dampak, menjadi contoh bagi seseorang yang belum mengenal firman Tuhan. Saudaraku, dan selanjutnya adalah firman Tuhan dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dalam kasih kita kepada seseorang, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita, saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan, lewat firman Tuhan kita pada hari ini, biarlah kita menjadi pelayan-pelayan seperti Yesus yang melayani umatnya. Tidak ada yang neko-neko, jadi dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati, tidak meminta balasan dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya tutup renungan pendek kita pada saat ini bahwa marilah saudara dan saya melayani dan menggembalakan umat Tuhan dengan setia. Karena saudaraku, upah kita di sorga menanti, upah kita menanti dari Tuhan, bahwa ketika kita melayani dengan hati yang tulus, melayani mengembalakan umatnya dengan benar-benar, dengan penuh kerendahan hati, dan dengan benuh-benuh hati yang penuh dengan kasih untuk mengembalakan mereka, maka Tuhan berkata bahwa mahkota kemuliaan akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin.